Halo semuanya, perkenalkan saya Esa Fikri Fadilah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3 kelas C. Saya akan menjelaskan 25 teori-teori dalam ilmu komunikasi. Video ini dibuat untuk menjadi salah satu tugas mata kuliah teori-teori komunikasi. Oke, teori yang pertama adalah teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi itu memakai simbol yang disepakati bersama. Contohnya itu ketika kita ngasih jempol ke lawan bicara kita, itu kan berarti setuju atau bagus dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teori pertukaran sosial. Dalam hubungan itu, teori ini menjelaskan dalam hubungan itu seperti hitung-hitungan rugi ataupun untung. Jadi contohnya ketika kita berteman dengan yang toksik, itu kan tentunya merugikan diri kita sendiri. Jadi kita memilih untuk menghindar. Teori yang ketiga adalah teori penetrasi sosial. Jadi teori ini menjelaskan bahwa hubungan itu semakin lama semakin dalam. Diibaratkan seperti bawang ya, ketika kita mengupas bawang itu kan pasti lebih dikupas lebih lapisan mendalam gitu. Yang keempat ada teori expectancy violation ataupun pelanggaran ekspektasi. Teori ini menjelaskan ketika reaksi kaget yang timbul ketika ekspektasi kita ini dilanggar. Contohnya adalah ketika kita telat masuk ke kelas, kita kan berekspektasi dosennya akan memarahi kita gitu. Tetapi ketika kita udah masuk kelas dan ternyata dosennya chill-chill aja, santai-santai aja, itu kan berarti melanggar ekspektasi yang sudah kita buat. Itu teori yang keempat yang dijelaskan oleh teori keempat. Yang kelima adalah uncertain reduction ataupun pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi ini buat ngilangin rasa canggung ataupun kepo. Contohnya adalah ketika kita bertanya nama dengan orang baru pas di awal-awal, biar gak awkward gitu. Teori yang keenam adalah relational dialectics. Jadi teori ini menjelaskan perasaan tarik ulur dalam hubungan. Jadi ketika kita kan dalam hubungan ada saatnya pengen nempel terus gitu sama pasangan, tetapi ada saat juga dimana kita pengen butuh waktu sendiri atau me time seperti itu. Yang ketujuh ada phase negotiation. Jadi teori ini menjelaskan cara kita jaga harga diri atau jaga muka gitu ketika lagi ada konflik. Contohnya itu ketika orang Asia ketika nolaknya halus banget ketika ada ajakan dari lawan bicaranya. Itu kan orang Asia itu dengan menolak dengan halus itu agar biar lawan bicaranya itu tidak merasa gak enak atau lain sebagainya. Ini adalah teori jarum hipodermik. Teori ini menjelaskan bahwa media nyuntikin info, kita langsung percaya bulat-bulat. Nah, contohnya ketika ada WA nih masuk, ada info tentang hoax terhadap obat ajaib misalkan, dan kita tentunya langsung beli tanpa cek fakta lain sebagainya. Teori yang kesembilan adalah uses and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa kita yang aktif pilih media sosial sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya adalah ketika kita butuh hiburan, pasti kita membuka TikTok. Ketika kita membutuhkan tutorial, pasti kita menontonnya di YouTube dan lain sebagainya. Teori yang ke-10 adalah kultivasi, ataupun teori ini menjelaskan bahwa nonton TV terus-terusan ini bisa bikin kita parno nih sama dunia nyata. Contohnya adalah kebanyakan berita ketika kita mengonsumsi di TV gitu kan, beritanya tentang kriminalitas, jadi kita kayak takut ke rumah gitu, jadi parno. Yang ke-11 adalah teori agenda setting. Nah, teori ini menjelaskan bahwa media ini gak nyuruh kita buat mikir apa, tapi mikirin tentang apa. Contohnya itu ketika TV membahas bully terus, kita jadi mikir, wah bullying ini masalah darurat gitu. Yang ke-12 adalah teori farming. Jadi media ini membingkai berita dari sudut pandang tertentu. Contohnya adalah berita A, mahasiswa merusak. Judul berita B, mahasiswa korban sistem. Jadi bedakan rasa dari judul berita tersebut. Yang ke-13 adalah teori spiral of silence.
Teori ini menjelaskan bahwa diam karena takut beda sendiri dari mayoritas. Contohnya adalah ketika dalam satu circle gitu, kamu satu circle setuju tentang A, tapi kamu sendiri tidak setuju dengan circle A dan kamu malah diam gitu, tidak berpendapat karena kamu takut dimusuhin atau diasingkan lain sebagainya. Yang ke-14 adalah teori two-step flow. Jadi dari media kemudian menuju influencer dan dari influencer ke kita. Jadi contohnya ketika kita melihat iklan di TV nggak langsung percaya gitu aja kan. Tapi ketika ada yang mereviewnya di TikTok ataupun di Instagram oleh influencer, kita langsung percaya dan langsung membeli produk tersebut. Seperti itu. Teori yang ke-15 adalah agenda building. Teori ini menjelaskan bahwa timbal balik antara publik, media, dan pemerintah. Jadi contohnya kasus viral di medsos, kemudian viral nih setelah di medsos, kemudian juga diliput oleh TV. Setelah diliput oleh TV, pemerintah baru gitu dan baru bikin aturan baru. Teori ke-16 ada teori social information processing. Jadi teori ini menjelaskan bahwa bisa akrab walau cuma lewat chat online gitu. Contohnya adalah punya sahabat di dunia maya yang solid banget meskipun belum pernah ketemu, seperti itu. Yang teori yang ke-17 adalah teori remediasi. Teori remediasi ini adalah media baru yang mendaur ulang media lama. Contohnya itu adalah koran kertas berubah menjadi portal media online, seperti itu. Yang ke-18 adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bahwa tahapan teknologi baru ini diterima oleh masyarakat. Contohnya dulu aneh banget nih, bayar pakai kris gitu kan. Sekarang semua warung nasi, warteg udah pakai kris semua. Teori ke-19 ada media richness. Teori ini menjelaskan bahwa kekayaan media dalam menyampaikan emosi ataupun pesan. Contohnya adalah ketika putusin pacar via face to face versus via chat gitu. Bagian teori yang ke-20 adalah informasi organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi buat kurangi ketidakjelasan di dalam sebuah pekerjaan. Jadi contohnya bikin SOP tertulis biar karyawan itu gak bingung kerjanya ngapain dan lain sebagainya. Teori ke-21 ada teori jaringan atau network. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pola siapa ngomong ke siapa. Contohnya si A jadi pusat gosip karena semua info di kelas itu lewat dia gitu. Teori ke-22 performa komunikasi. Jadi hidup di dunia sandiwara, kita main peran. Contohnya itu di depan dosen kita sopan banget tentunya, tapi pas sama temen yang akrab banget kita panggilnya gua lo gitu, seperti itu. Teori yang ke-23 adalah teori social learning. Belajar dengan niru idola atau orang lain. Jadi contohnya ketika ngefans sama Shirley Anavita, misalkan jadi ikut belajar public speaking biar kayak dia gitu. Teori yang ke-24 adalah teori strukturasi. Teori ini menjelaskan bahwa kita ikut aturan, tapi aturan ada karena kita lakuin. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika rapat harus formal, itu kan aturan. Kita jadi formal gitu. Tindakan kita menjadi formal juga, seperti itu. Yang ke-25 yang terakhir adalah cognitive dissonance, ataupun teori ini menjelaskan mencari alasan pas tindakan gak sesuai hati nurani. Contohnya itu adalah tahu kan kalau junk food itu gak sehat, tapi dimakan sambil bilang gak apa-apa deh, ini buat self reward, seperti itu. Itu adalah 25 teori-teori dalam ilmu komunikasi. So, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.